Hitungannya adalah ketika kita nggak ada, minimal biaya hidup itu bisa tetap berjalan 5-10 tahun. Misalnya nih pengen banget satu orang tua nih anaknya disekolahin di kedokteran. Ya. Katakanlah misalnya hari ini sekolah kedokteran ada 3 tahu kebutuhan kita butuh uang pertanggungannya berapa, dan yang berikutnya yang kita perlu tahu produk asuransi jiwa seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Halo guys, welcome to my channel dengan Steven di sini. Dengan Ria di sini yang akan selalu memberikan kalian inspirasi dan motivasi supaya hidup kita semua jadi lebih baik. Ya, setelah kita tahu pentingnya asuransi jiwa ini dan buat siapa, yang kedua kita mesti ngomongin yang namanya besarannya uang pertanggungan yang kita perluin. Uang asuransi jiwa kita yang ideal itu dianggap berapa yang sesuai kebutuhan kita, supaya kita bisa ngitungin budgetnya. Apakah budget kita masuk atau enggak. Kalau enggak masuk juga sama aja bohong ya. Betul. Karena nanti juga akhirnya over budgeting. Nah, Ria akan kasih tahu tips bagaimana kita menghitung UP ideal, dan ini bisa kita lakukan sendiri. Kita nggak perlu pakai financial advisor atau financial planner. Oke. Itu. Jadi hitungannya adalah ketika kita nggak ada, minimal biaya hidup itu bisa tetap berjalan 5-10 tahun ke depan. Nah, ini yang pertama ya, baru ngomongin yang namanya biaya hidup. Betul. Nah, jadi pertama itu tadi, yang perlu kita perhatikan adalah biaya hidup. Biaya hidup setiap bulan dikali 12, kemudian dikali minim itu 5 tahun. 5 tahun, atau bisa lebih 10 bagus, tahun. Ya, lebih bagus 10 tahun ya. Betul. Kenapa harus 5-10? Karena memang secara survei mengatakan seorang pasangan itu dia bisa bertahan hidup, terus kemudian dia bisa beradaptasi, bisa survive, dan diharapkan punya penghasilan sama dengan pasangannya, itu butuh waktu paling enggak sekitar 5-10 tahun. Betul. Itu kenapa angka idealnya di angka 5-10. Semakin lama ya itu akan semakin baik. Betul. Kalau bisa ya sampai anaknya nanti mandiri. Nah, ini ngomongin yang kedua ya, untuk biaya pendidikan ya. Betul. Yang pertama tadi biaya hidup untuk keluarga, untuk biaya makan sehari-hari, dan yang kedua kita yang perlu siapin berarti biaya pendidikan. Tapi itu emang perlu ya. Semua biaya-biaya itu kan istilahnya itu sudah pasti nih. Untuk keluarga muda, keluarga yang sudah punya anak, apalagi itu kan biaya pendidikan itu pasti. Terus biaya hidup juga tetap harus berjalan kan, sampai nanti anaknya itu bisa sampai istilahnya mandiri ya. Sampai selesai kuliah ya paling enggak ya. Kecuali kalau memang nggak mau ngitungin biaya sampai kuliah gitu. Nah, biaya pendidikan kita perlu ngitung dulu ya. Kira-kira kita kepingin anak kita ini mau dikuliahin di mana, mau sekolah di mana. Dulu yang pertama sih. Gitu. Kalau mau dikuliahin di Indonesia, mau swasta atau negeri, karena biayanya juga beda. Nah, kalau mau dikuliahin di luar negeri, kita mesti ngitung inflasinya di sana kira-kira gimana. Nah, biasanya itu inflasi kan untuk pendidikan sendiri 10% ya setiap tahun. Jadi kita biasa hitung inflasi kayak gitu. Tapi biasanya pertama adalah kita tahu nih present value-nya dulu nih. Nilai sekarang berapa. Kayak contoh misalnya nih pengen banget satu orang tua nih anaknya disekolahin di kedokteran. Katakanlah misalnya hari ini sekolah kedokteran adalah 300 juta. Katakanlah seperti itu ya. Berarti pada saat sekarang anaknya misalnya nih masih umur 3 tahun. Berarti kan untuk masuk kuliah sendiri 18 tahun ya? Ya, masih 15 tahun lagi ke depan. 15 tahun lagi. Nah, kira-kira 300 juta sekarang, 15 tahun lagi itu jadi berapa? Ditambah itu bisa inflasi dihitung. 10%. Ya, kita mesti ngitung dengan menggunakan inflasi 10% setiap tahunnya. Betul. Nah, setelah dari situ baru kita bisa memutuskan kita butuh asuransi jiwanya tuh berapa. Yang pertama buat biaya hidup, yang kedua untuk biaya pendidikan, yang ketiga untuk biaya hutang. Biaya hutang. Hutangnya mesti dihitung. Nah, itu besar uang pertanggungan yang kita bisa siapkan untuk membayar hutang-hutangnya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian semua bagaimana kita memilih asuransi jiwa. Nah, tadi kita udah tahu kebutuhan kita butuh uang pertanggungannya berapa, dan yang berikutnya yang kita perlu tahu produk asuransi jiwa seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tujuan keuangan kita. Nah, asuransi jiwa sendiri itu ada 3. Ada yang term life, ada unit link, dan ada yang whole life. Nah,
Jadi term life ini asuransi berjangka sesuai dengan jangka waktu yang kita tentukan. Misalnya kita memang perlunya hanya di cover 5 tahun, ya kita hanya beli sesuai dengan 5 tahun aja. Kita nggak perlu bayar sampai tahun ke-10 segala macam. Nah, term life ini dia seperti asuransi mobil. Selama kita bayar premi, artinya kita akan di cover. Nah, term life sendiri, kalau kita beli yang 5 tahun, artinya premi ini akan flat selama 5 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang di tahun ke-6 dengan premi mengikuti usia pada saat perpanjangan di tahun ke-6. Oh, berarti ada ini ya, penyesuaian lagi ya? Ya, premi akan mengikuti usia ya pada saat perpanjangan. Ya, term life ini cocok misalnya buat profesi seperti pilot, kemudian dia mungkin kerja pelayaran, atau mungkin dia sales marketing yang hidupnya harus di jalanan, bahkan seperti driver online ya, ojek online, itu juga bisa beli yang term life ini. Kenapa? Karena term life ini sangat murah. Kenapa saya bilang sangat murah? Dengan uang pertanggungan 500 juta, kita hanya perlu menyisihkan setiap bulan itu 150.000 untuk murah usia, banget ya. Ya, untuk usia 30 ya. Jadi kayak uang parkir setiap hari 5 ribuan ya? Nah, parkir aja sehari bisa lebih dari 5.000 ya. Ya, biasanya ya. 10.000 sampai 20.000 biasanya kalau pakai mobil ya. Kalau misalnya, ya udah beli aja 500 juta kalau dirasa cukup, dibeli aja yang term life karena setiap bulan cuma 150.000. Ada uang balik nggak? Itu nggak ada uang balik sama sekali karena itu sama kayak kita bayar parkir aja bayar, kita nggak minta balik kan, masa uang asuransi 500 juta kita minta balik. Nah, kemudian produk yang kedua itu namanya asuransi jiwa unit link. Itu perpaduan antara proteksi dan investasi. Seperti yang beberapa waktu lalu kita juga udah bahas ya. Segmen 1. Segmen 1. Nanti kalian boleh lah lihat video kita sebelumnya, video asuransi ini ya. unit link. Nah, contoh untuk asuransi unit link, biasanya dengan budget 500.000, usia 30, itu bisa beli uang pertanggungan sampai 3 miliar. Nah, yang biasanya nasabah beli yang unit link ini tujuannya adalah di leverage-nya atau daya ungkitnya. Dengan 500.000 setiap bulan, kita bisa nyisihin uang pertanggungan sampai 3 miliar. Sekarang coba kita bayangin. Kita mau kerja berapa puluh tahun untuk kita bisa nyiapin aset atau warisan sebesar 3 miliar. Kita bisa beli daya ungkitnya atau leverage-nya. Dengan uang kecil kita bisa beli uang besar. Oke, berarti ada inti poinnya ya. Asuransi itu adalah membeli uang besar dengan uang kecil. Uang besar dibeli dengan uang kecil. Nah, untuk asuransi jenis yang unit link ini teman-teman biasanya saya sarankan itu bayarnya premi seumur hidup. Selama kita mau di cover, maka kita akan terus bayar preminya. Ya, karena kan semakin tinggi usia, semakin tinggi usia seseorang, maka biayanya akan semakin mahal. Nah, dengan 500.000 sampai 20 tahun ke depan diharapkan kita masih preminya masih flat di 500.000. Tapi nanti setelah 20 tahun, itu biasanya di ilustrasi itu akan muncul ya bintang-bintangnya di situ. Artinya uang yang kita setor dengan biaya yang ditarik oleh asuransi itu artinya nggak cukup. Artinya kita setoran preminya kita harus bertambah. Jadi biasanya saya bilang ke teman-teman, kalau memang kita mau mempertahankan 3 miliarnya, kita tambahin deh setorannya. Mungkin sekarang 500.000. Gitu ya, di top up juga boleh. Mungkin sekarang 500.000, tapi 20 tahun lagi kita bisa setoran 1 juta. Tapi teman-teman jangan nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena uang 1 juta sekarang dan 1 juta 15 tahun lagi, 20 tahun lagi itu nilainya udah juga berbeda. Sudah beda. Karena inflasi. Karena adanya inflasi. Dan juga biasanya kayak gini ya, ya. Kalau untuk asuransi jiwa, aku tuh biasanya kasih suggest tuh gini, asuransi jiwa itu dibayar ketika katanya masih hidup. Iya nggak sih? Kenapa? Makanya perlu yang namanya minimal 20 tahun berbayar atau bahkan seumur hidup. Gitu. Nah, asuransi unit link ini cocok buat kamu yang punya budget minimalis tapi pengen beli UP maksimalis. Ya, tapi konsekuensinya kita harus terus bayar preminya. Ya, betul. Sekarang asuransi jiwa yang ketiga. Asuransi jiwa yang ketiga ini namanya whole life, jenisnya whole life. Jadi asuransi jiwa seumur hidup. Nah, yang dimaksud asuransi jiwa seumur hidup ini artinya kita hanya membayar premi jangka waktu tertentu, kemudian kita akan diproteksi seumur hidup, dan kalau kita tidak meninggal sampai usia yang sudah ditentukan, artinya uang pertanggungan ini akan dicairkan buat teman-teman semua. Contoh asuransi whole life itu begini. Kalau teman-teman pengen beli warisan 1 miliar,
Biasanya kalau kita beli aset ya kita harus bayar 1 miliar. Ya. Tapi karena kita belinya di asuransi, kita cukup bayar dengan harga 150 juta untuk usia di bawah 30 tahun. Berarti coba sekitar 15%-nya aja ya? Nah, sekarang artinya sekitar 15% ya. Kalau teman-teman beli barang 1 miliar, terus kemudian diskon 20% aja kan udah happy ya. Iya. Artinya cuma bayar ini 800 juta. 85% ya? Ini 1 miliar, ini bayarnya bukan 750 juta, bukan 500 juta, tapi cuma 150 juta. Dan itu bisa dibayarkan selama 5 kali. Dicicil lagi? Dicicil 5 kali, berarti setiap tahun hanya kita kena 30 juta. Kita mesti nyicil setiap tahun 30 juta. Dan itu bunga 0%. Jadi sangat menarik ya. Kita beli warisan 1M, hanya bayar 150 juta, dan kemudian bisa dicicil selama 5 tahun dengan bunga cicilan 0%. Nah, di sini Ini sangat berarti menarik. fungsi asuransi adalah penambahan aset. Tujuannya adalah untuk penambahan aset. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen banget nih, nggak cuma punya investasi rumah atau investasi tanah seperti itu, kita pengen nambah aset bisa dengan asuransi. Bener banget. Ya. Dan kelebihan asuransi. Pertama, berarti biayanya lebih murah. Ya. Yang kedua, kita bebas pajak. Dan yang ketiga, sifatnya sangat liquid. Ya. Dan yang keempat, kita bisa langsung menunjuk ahli warisnya. Jadi supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Rebutan hak waris ya. Rebutan hak waris. Karena kita sudah bisa menentukan ahli waris itu sejak kita beli asuransi. Ya. Siapa yang kita mau beri uang asuransi ini. Dan relatif untuk klaimnya, relatif prosesnya akan sangat lebih cepat ya daripada kita menjual aset terlebih dahulu. Ya, jadi kita pun juga tenang, keluarga kita juga tenang ya, pastinya ya. Karena asuransi itu membeli ketenangan hati. Kayak kita nih lagi berdua lagi tenang-tenang aja. Ya, sama angin sepoi-sepoi gini ya. Nah, tapi kembali lagi tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget Anda gitu. Kadang-kadang kan misalnya kita udah habis hitung nih kok. Ternyata tahu nih, kok gede banget ya gitu. Dihitung-hitung sama budget atau istilahnya pengeluaran dia sih saya tuh nggak cukup untuk membeli sesuai dengan kebutuhan tadi itu. Ternyata bisanya separuhnya dulu, ya itu sebenarnya nggak apa-apa juga sih teman-teman. Nah, itu untuk strategi ya. Jadi kalau misalnya memang kita tahu kebutuhannya, dengan kita beli produknya ternyata budget kita nggak cukup nih. Misalnya kita perlu uang asuransi jiwanya 1M. Ternyata dari budgetnya kita nggak masuk nih. Nah, kita bisa split dulu kok. Untuk saat ini kita bisa beli 500 juta dulu. Iya, separuhnya dulu. Separuhnya dulu juga boleh. Ini balik karena budget ya. Iya, balik karena tadi budget. Dan juga asuransi itu kan bisa direview setiap tahun bisa ya. direview setiap tahun. Jadi kalau misalnya hari ini baru cukupnya misalnya nih ya 500 juta dulu uang pertanggungan nih, tahun depan bisa di-upgrade seperti itu. Itu juga memberikan option lain ya untuk teman-teman. Strategi keuangan kita supaya kita punya proteksi, kita punya asuransi, tapi juga tidak memberatkan keuangan kita. Betul. Oke guys. Oke, karena meninggal itu pasti. Meninggalkan warisan itu adalah pilihan buat kita semua. Jadi kapan waktu yang terbaik beli asuransi? 1 hari sebelum kita meninggal. Kapan waktunya? Yaitu hari ini. Karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak, kita nggak tahu. Ya, teman-teman, kalau video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh like dan share, dan kalian dukung kita terus dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari kita, dan tulis di kolom komentar. Ya, jika ada masukan atau mau tema apa yang dibahas, teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar. Ya, itu dulu dari kita. Kita terus berdoa dan berharap supaya kalian punya kehidupan yang terus lebih baik dan sehat selalu dan jaga protokol kesehatan. Ya, yang paling penting adalah teman-teman semakin cerdas finansial. Ya kan? Hai guys. Saya gelap. Nah, gelap ya? Baterai ya? Karena Nah, guys, ini lanjutan dari segmen yang tadi ya. Kita hari ini kita mau bahas tentang seluk-beluk biaya pendidikan. Bagaimana menyiasati atau bagaimana strategi keluarga muda buat mempersiapkan biaya pendidikan buat anak. Betul, atau memperhitungkan biaya pendidikan ke depannya. Ya, selain kita juga bantu ngitungin biaya pendidikan yang dibutuhkan berapa, kita juga akan membantu supaya memproteksi tujuan keuangan kalian supaya anak-anak supaya impian dan cita-cita kalian nanti untuk menyekolahkan anak ke pendidikan yang lebih tinggi itu bisa tetap terwujud gitu. Ada atau tanpa adanya orang tua. Betul.